Teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini hari Jumat ya, penutupan minggu ini tanggal 26 Februari 2021. Seperti biasa kita akan menganalisa IHSG yang hari ini berdarah dan beberapa saham pilihan kita. Nah, apakah penurunan ini berbahaya atau bagaimana analisanya? Simak terus juga nanti bakal ada beberapa saham yang menurut saya oke dengan indikasi-indikasi tertentu ya. Nanti bisa teman-teman lihat saham-sahamnya yang bakal saya analisa karena saya mencoba memberikan harapan dalam keadaan seperti ini ya. Biar nanti siapa tahu bisa jadi cuan di kala seperti ini. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena analisa teknikal dan bandarmologi ini harian dan bisa teman-teman manfaatkan untuk menjadi referensi analisa. Tetapi ingat, yang selalu saya tekankan adalah teman-teman harus punya trading plan, punya analisa sendiri. Walaupun ada referensi dari saya atau orang lain, silahkan. Tapi harus tetap punya analisa dan trading plan sendiri. Karena hal itu yang akan menyelamatkan teman-teman dalam trading, seperti itu. Terus juga kita ada program konsultasi portofolio. Buat teman-teman yang ingin konsultasi, bisa cek video ketentuannya di home YouTube saya ya. Ini Nah ini Halo, di sini teman-teman bisa lihat ketentuannya kalau teman-teman ingin konsultasi portofolionya, masalah analisa saham atau money management, strategi, terus analisa, trading plan dan lain sebagainya. Itu bisa lihat ketentuannya di sini dan mengikuti ketentuannya. Oke, langsung aja kita akan menganalisa IHSG dulu hari ini. Ini kelihatan hari ini bergejolak ya, setelah tadi pagi diawali dengan indeks dunia yang memerah. IHSG pun juga ternyata tidak kuat, walaupun kemarin dianalisa saya hari kemarin tuh dia closingnya bagus ya untuk candle daily-nya. Dia walaupun belum fix karena bodinya masih menyentuh garis ya. Ini kan dia ada garis turun. Terus kemarin dia bisa closing di atasnya, tapi karena bodinya masih menyentuh, jadinya belum confirmation. Harusnya hari ini mengkonfirmasi, tapi ternyata nyungsep lagi. Nah itu, jadi bakal kita cek dulu IHSG ini. Mungkin dari foreign flow dulu ya. Foreign flow-nya nanti aja deh. Nah, jadi di hari ini, walaupun tadi pagi langsung anjlok ya, dia gap down. Opennya di sini, setelah kemarin closing di sini langsung open di sini, tapi dia nutup gap dulu, baru setelah itu turun, dan setelah turun udah ada pantulan juga. Karena memang ini baru di area support yang kuat dan juga di resisten yang kuat. Jadi kalau segi teknikal ada dari fundamental pun sebenarnya ada hal di dunia ini yang membuat bergejolak, tapi saya bahas dari teknikalnya dulu, nanti fundamental bakal saya jelaskan sedikit-sedikit. Jadi ini kan dia kan ada di supportnya di sini ya, dan resistennya di sini. Jadi support tuh kenapa dia bakal naik ketika di dekat support ya, karena ini area of demand gitu. Tapi ketika dia di resisten kok turun ya, karena ini area of supply. Dan hukumnya ya seperti itu, ketika demand banyak ya harga naik. Ketika supply banyak ya harga turun gitu. Jadi kenapa ketika suatu harga atau indeks mendekati resisten dia bakalan koreksi kalau nggak kuat nge-break karena demandnya udah kurang. Tapi kalau turun juga kalau demandnya nggak kuat menahan ya akhirnya bakal tembus, kalah dengan supply-nya alias bull and bear itu. Tapi kalau dilihat dari indikatornya dia masih RSI-nya ya, sama menggunakan leading-nya RSI ini dia masih di atas 50 ya, masih bisa bertahan lah di atas 50. Terus MACD-nya galau dia ya setelah kemarin golden cross, tapi ini ada arahan dead cross juga, cuman belum terjadi. Bisa terjadi seperti ini ya, mau dead cross tapi ternyata naik pelan-pelan. Nanti kita lihat aja apa yang akan terjadi. Terus juga volume hari ini lumayan oke lagi ya, berangsur-angsur membaik volumenya, walaupun hari ini di bawah 2 hari kemarin. Tapi ya kalau merah tuh kalau volumenya kecil tuh lebih bagus kok daripada merah volumenya besar. Jadi ya inilah keadaan IHSG sekarang. Mungkin karena kripto juga baru kebakaran ya, mungkin ada dana yang lari ke sini. Nah, terus dari segi fundamental hari ini tuh, ini saya akan membahas tipis-tipis saja karena jujur saya tidak begitu paham. Cuman saya mencoba untuk
dengan pemikiran simpel aja ya biar kita bisa memahami. Jadi kenapa hari ini turun tuh kalau nggak salah ya itu karena yieldnya bond atau obligasinya US itu ada sesuatu yang menarik gitu, entah apa ya, saya kurang paham gitu, atau yieldnya baru meningkat, returnnya atau gimana. Yang pasti bond atau obligasinya US itu dia kan instrumen paling aman gitu kok dibandingkan kripto lah, dibandingkan saham, reksadana dan lain sebagainya. Itu yang paling aman tuh bond atau obligasi karena dia kan dijamin negara. Dan kalau obligasinya Amerika ya negara adidaya lah ya, sekarang kita tahu semua itu kan harapan untuk kolapsnya itu kan negara itu kan kecil dibandingkan misalkan bondnya atau obligasinya saham, obligasinya negara yang berkembang gitu kan, ya pasti orang investor melihatnya ada apa ya, resiko untuk negara itu kolaps itu lebih besar daripada negara maju gitu. Tapi secara Amerika mengeluarkan obligasi yang yaitu yang menyedot uang-uang pada lari ke sana gitu. Makanya dan ketika obligasi itu, jadi gini kan, ada yang namanya instrumen yang risknya tinggi dan risknya rendah, dan saham ini salah satu instrumen yang resikonya paling tinggi gitu. Dan kalau apa ya, resikonya itu tidak bisa dikontrol, yaitu bakalan investor-investor ya lebih lari ke instrumen yang lebih aman. Nah, bagaimana cara mengontrol resikonya itu dengan melihat suatu makro negaranya, karena ketika kita membeli saham itu kan sejatinya kan kita membeli perusahaan, dan perusahaan itu mendapatkan pendapatan dari mana? Ya dari konsumsi di negara itu gitu. Jadi ketika negara itu tidak bisa berjalan dengan baik, atau misalkan apa ya, baru krisis, atau kan sekarang kan keadaan ekonomi juga belum baik, nah itu kan pasti kan juga ada penurunan kinerja dari suatu emiten gitu, suatu perusahaan, dan itu menyebabkan ke apa ya, ke keminatan terhadap sahamnya itu berkurang gitu loh. Dan ya karena keadaan masih galau, jadi mending cari instrumen yang aman aja gitu. Jadi investor-investor pada melarikan ke obligasi karena itu walaupun yieldnya tidak lebih kecil daripada saham ya, tapi dia kan paling aman. Dan kalau nggak salah sekarang ini baru dinaikkan yieldnya gitu. Jadi ya nanti bisa lagi kembali ke saham ketika keadaan ekonomi sudah membaik ya. Kalau ketika keadaan ekonomi sudah membaik itu kan artinya kan aman gitu, dan resikonya saham itu jadi lebih terminimalisir gitu. Dan ketika resiko itu terminimalisir, terus instrumen itu returnnya tinggi, ya investor bakal lari ke saham lagi gitu. Jadi kira-kira uangnya itu cuma pindah-pindah gitu. Kalau misalkan nggak aman ya nanti larinya ke obligasi. Kalau obligasi nggak aman, yang terjadi ya larinya ke emas gitu. Karena emas itu kan dia sebenarnya safe haven ya. Jadi bukan instrumen investasi, karena emas itu tidak bekerja, tidak memberikan return, tapi dia instrumen untuk menjaga aset gitu. Jadi kenapa ketika krisis kayak misalkan contoh 2020 kemarin ya, harga emas melambung tinggi. Ini saya coba tunjukkan harga emas ya. Kalau teman-teman lihat kenapa kemarin emas melambung tinggi ya karena investor-investor melarikan uangnya ke emas dulu gitu, cari yang paling aman. Nih misalkan dilihat ya, kan dari Maret 2020 itu dia rally terus naik terus tuh. Itu karena keadaan saham tuh belum oke gitu loh. Jadi emas masih diminati tinggi, tapi ketika sudah oke, Agustus itu kan saham-saham IHSG pun mulai rally ya. Nah, ini gantian emasnya turun karena ya uangnya, sahamnya udah aman gitu. Jadi dipindah ke instrumen yang lebih returnnya lebih tinggi, tapi risknya sudah mulai terminimalisir lah ya. Kira-kira logikanya seperti itu. Jadi ya simpelnya cuma perpindahan uang aja, dan sekarang kalau dilihat baru pada pindah ke obligasi gitu. Mungkin ada pandangan yang melihatkan kalau bakalan terjadi sesuatu lagi, ya nggak tahu juga sih saya bakalan ada apa ya. Cuman karena saya ingin mengekspert diri saya di teknikal ya, mungkin saya bakal memberikan pandangan dari sudut teknikal aja. Cuma itu tadi beberapa pandangan tipis-tipis dari fundamental biar biasanya jadi latar belakang pembahasan kita kenapa hari ini ada penurunan gitu. Cuman kalau dari segi teknikal ya memang ya segini masih belum menembus resistennya, sesimpel itu gitu. Jadi dia belum menembus area supply-nya dia 6.300 ini.
Jadi ya udah nggak bisa tembus atas, tapi di bawah area demand yang kuat juga. Jadi bisa terbentuk segitiga itu ya karena sebenarnya pattern misalkan cup and handle dan head and shoulder, pennant, terus ascending triangle, descending triangle, symmetrical triangle, flag, terus itu kan terbentuk gara-gara sifat pasar juga gitu. Ketika dia rally terus ada koreksi, ya orang masuk banyak, terus kembali ke sini belum tebus, balik lagi ya. Itu akhirnya kan membentuk seperti itu. Makanya sebenarnya technical tuh masuk akal juga karena ini membaca psikologis para pelaku pasar gitu ya yang terjadi, dan semua sudah tersampaikan di sini. Itu untuk candle hariannya ya karena dia masih bertahan di atas support ya. Di 6230 ini kan supportnya dia yang paling deket ya. Tadi sudah kesentuh juga tapi mantul karena dia udah mantul dari support kuatnya di 6176. Tapi dia low-nya hari ini cuma sampai 6184 ya, udah ada pantulan tinggi. Tuh seperti itu. Jadi masih support ini masih kuat menahan dan resisten ini juga masih kuat menahan. Jadi dia bakalan konsolidasi dan pergerakannya terbatas di sinilah. Nanti kita lihat aja bahasanya deadline-nya kalau sesuai dengan garis saya ya. Berarti deadline-nya kan di sini nih. 6 Maret nih ya. 6 Maret ini udah bisa terjadi sebelum 6 Maret ya, tapi kalau maksimal ya 6 Maret nih ketika udah nggak ada space untuk candle ini, dia harus menentukan mau ke atas atau ke bawah gitu. Tapi nanti kita lihat aja, bisa juga lebih cepat di sini dia breakout atau dia di sini breakout ke bawah. Yang pasti kita sebagai pelaku pasar, sebagai investor, apa yang harus kita lakukan? Nggak usah panik. Kita cuma perlu memasang posisi gitu loh. Ketika kita melihat indikasi harga bakalan turun, ya kita siap-siap aja cashnya. Saham-saham yang udah cuan, yang cuannya banyak gitu, yang terlihat indikasi pembalikan arah, bisa take profit dulu, mulai siapkan cash. Tapi kalau misalkan trennya masih kuat, saham-saham yang trennya masih kuat, ya biarin aja, nggak masalah gitu. Yang pasti kita harus punya strategi dalam keadaan apapun, tidak cuma dalam keadaan bullish, karena sekali lagi yang saya sampaikan itu yang bakal menyelamatkan kita dalam trading ya, dan juga investasi. Strategi itu sangat penting, benar-benar strategi. Tuh, jadi untuk resisten masih sama 6300. Terus untuk supportnya, tapi karena ini ada garis turun ya, berarti besok mentok ya, resistennya ada di 6264. Biasanya memang hari Jumat itu juga merah sih, karena kalau yang saya tahu ya itu kan investor nggak mau uangnya tertahan selama 2 hari ya. Jadi daripada ketahan Sabtu Minggu ya mending tarik dulu, pindah duit ke mana itulah, entah kripto lah atau apalah kayak gitu. Jadi biasanya hari Jumat itu cenderung merah, tapi itu cuma cocok logi dengan logika gitu. Tapi nggak tahu juga apakah faktanya seperti apa. Mungkin kalau teman-teman mau riset silahkan yang terjadi setiap hari Jumat gitu. Dan biasanya setelah penurunan ya bakal ada kenaikan gitu, dan biasanya Senin tuh naik gitu. Bisa kita lihat aja hari Senin, yang pasti strategi itu yang paling penting dan harus ada dalam keadaan naik atau turun. Resisten 6300 dan garis turun ini berarti kalau besok mentok-mentok ada di sekitar 6267 ya. Kalau dia bisa breakout itu bagus, apalagi bisa closing di atas. Dan nanti kita lihat aja kelanjutannya, yang pasti bakal selalu saya update di video ini, jadi stay tune terus, semoga bisa buat referensi teman-teman. Untuk supportnya ya sekarang ada di sini ya, 6233, karena dia kembali ke atasnya 6233. Tapi kalau misalkan 6233 ini jebol ya dia bakalan ke sini, bisa 6200 ini ada kelihatan ada support ya. Kalau 6200 jebol ya ini terakhir sih, ada di 6150-an lah, 6150, 6152 ini. Kalau masih jebol ya bakal ke garis turun ini garis dinamis ini ya. Dia semakin kesini kan semakin turun, ini semakin geser. Kalau jebol lagi ke 6000. Kalau jebol lagi ya kita sampai jumpa di 5800, sekitar 5900 dulu lah. Tuh, jadi masih ada banyak support juga, tinggal diikutin. Mungkin tadi yang saya omongin bisa buat teman-teman catatan juga, atau teman-teman bisa garis-garis. Jadi sebenarnya simpel juga kalau teman-teman paham ilmunya gitu. Untuk support ya nggak muluk-muluk lihat ke atas-atas dulu lah. Kalau menurut saya selama 6300 ini udah bisa dijebol, itu udah bakalan bagus banget sih. Dan kalau teman-teman mau support jebol ya belanja gitu biar IHSG ikut naik walaupun uangnya tidak seberapa. Tapi kalau misalkan uangnya banyak ya belanjalah kalau mau mensupport IHSG biar bisa jebol 6300. Tapi ya kalau teman-teman belum bisa menggerakkan pasar ya langkah lebih baik pasang strategi untuk dalam keadaan pasar bagus atau pasar buruk. Kita coba lihat candle kecilnya mungkin dari 4 jam dulu ya, sesi 1 dan sesi kedua. Ini sesi 1 bantingannya ya kelihatan inverter DMR, tapi di sesi kedua udah ada pantulan.
Jadi ya membaik di sesi kedua lah. Dia sesi kedua itu tadi opennya di sini ya. Terus sempat turun dulu menyentuh harga terendahnya terus balik hijau. Artinya udah ada pembalikan juga dalam hari ini ya. Terus kita lihat 15 menit. 15 menit masih closing di atas garis ini. Ini kan garis trend ini ya, yang ini biru ini. Garis trend downtrend yang sebelumnya resisten udah jadi support sekarang, tapi ini kan di 15 menit ya. Dan kalau di 15 menit tidak kelihatan garis ke bawahnya. Ya mungkin garis ke bawahnya bakal kita geser lagi, tapi pakai yang daily dulu aja kita tadi. Dia berhasil closing di sini, cuman 15 menitnya ada di bawah RSI 50 ya. Bisa juga dead cat bounce, nggak tahu juga. Yang pasti besok kita lihat aja keadaan besok hari Senin. Cuman analisanya seperti itu. Support-support sudah saya sebutkan, resisten sudah saya sebutkan. Yang pasti teman-teman harus punya strategi yang bagus. Lalu lanjut ke foreign flow. Nah, hari Jumat ini asing jualan ya. Jadi dia net sell hari ini totalnya 70 miliar di pasar reguler 27 miliar sama pasar negosiasi 42 miliar ya. Jadi asing net sell hari ini walaupun tapi menurut saya jumlahnya kecil ya. Dan net sell terbesar hari ini ada masih di Astra. Sudah saya ingatkan dari video kemarin ya, Astra itu dari teknikal jelek dan juga dia baru didistribusi asing terus. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman trading di Astra bisa keluar dulu. Cuman kalau teman-teman investasi di Astra 5 tahun, 10 tahun untuk tujuan jangka panjang, menurut saya masih aman sih, tinggal dilihat trennya aja apakah patah apa enggak gitu. Tapi kalau teman-teman trading di Astra atau punya harga yang tinggi ya mending keluar dulu sih, karena udah dari patternnya kemarin head and shoulder dengan neckline yang 5.800 tambah distribusi asing, itu udah konfirmasi sekali sih. Lalu setelah itu ada S Hardware, setelah kemarin dia keluar dari MSCI ya. Dia S Hardware keluar dari MSCI digantikan oleh Antam itu kalau nggak salah. Ini dia hari ini masih melanjutkan penurunannya. S Hardware ini mulai kelihatan tren turunnya akhir-akhir ini. Tuh, tapi nanti kita lihat juga. Lalu selanjutnya ada Bank Mandiri. Bank Mandiri ini kalau nggak salah masih konsisten di distribusi ya dari kemarin. Tuh, seperti itu. Nah, ini biar tidak sumpek dengan kemerahan. Nah, kita lihat yang hijau-hijau biar seger ya matanya. Hari ini net buy terbesarnya ada di Antam. Wah, ini Antam ini bagus. Ini dan untuk saham yang akan kita analisa hari ini adalah 3 net buy terbesar, yaitu Antam, Telkom, sama Bank BRI. Ini tiga-tiganya baru konsisten diakumulasi oleh asing. Dan menurut saya Antam ketika dia masuk MSCI, Morgan Stanley Index-nya itu mungkin sekarang sudah bisa melihat pergerakan asing di Antam gitu sebagai indikator pergerakan harganya. Karena asing udah ikut-ikutan di Antam sekarang karena sebelumnya kan bandar lokal doang ya, tapi sekarang asing udah join the party gitu. Jadi kita bisa melihat pergerakan asing juga. Nanti saya lihat kan yang bagus juga. Jadi Antam hari ini diakumulasi hampir 400 miliar oleh asing, 397 ya. Untuk Telkom ini juga konsisten diakumulasi. Tiga-tiganya ini baru konsisten diakumulasi asing akhir-akhir ini ya dengan jumlah yang besar. Tadi Antam hari ini 397, Telkom 289 miliar, terus Bank BRI 133 miliar. Saya tambahi ada BBCA. Setelah kemarin asing jualan, tapi hari ini diakumulasi juga tidak begitu besar sih, 82 miliar. Oke, langsung aja kita akan menganalisa saham-saham primadona ya. Nah, kita mungkin mulai dari BBRI aja biar Antamnya terakhir lah. Kita save yang terrame untuk terakhir. Nah, jadi Bank BRI ini dia juga Bank BRI ini diakumulasi oleh asing terus ya akhir-akhir ini, karena mungkin sentimennya dia mau dijadikan holding UMKM itu atau apalah itu, yang pasti itu bagus lah buat BBRI. Dan kalau dilihat trennya pun ada ya, dia setelah kemarin turun ada tren naiknya, dan kalau saya lihat pun juga belum patah ini trennya, jadi masih dalam tren jangka pendeknya ini ya dari pantulan ini tuh. Dan bahkan mungkin dari jauhnya juga sebenarnya belum patah juga sih, atau mungkin udah patah. Oh ya belum sih, dia kembali lagi ke harganya ya. Setelah sini kan dia membentuk sebuah channel trend, terus di sini dia jebol tapi kembali lagi di atasnya. Artinya Bank BRI ini masih on track dengan
uptrendnya. Bisa dilihat juga dengan yang lebih mudah, nggak perlu menggaris-garis ya. Dia masih di atas EMA 50, artinya masih oke. Bahkan EMA-EMA yang lain pun masih tertata ya. EMA 5, 10, 20, 34, 50 masih tertata rapi, ini masih bagus lah. Terus dari akumulasi, dari akumulasi asing dia juga konsisten diakumulasi terus sama asing. Ini bagus lah karena memang bandarnya BRI itu kan asing ya. Jadi kalau dia diakumulasi asing ya artinya bandar baru ngambil barang gitu, dan itu bagus, kita bisa mengikuti uang besarnya. Dilihat dari bandar movementnya juga masih naik juga. Terus dari MACD dia menuju dead cross, tapi kalau menurut saya nggak tahu sih, kalau dari insidernya bandarmologinya masih bagus ini Bank BRI, dari trennya juga masih bagus ya. Mungkin ini buat koreksi kecil aja sih ini MACD-nya, karena dia ya biasanya kalau misalkan ada koreksi besar tuh udah ada indikasinya, kayak contoh yang saya bilang tuh Astra tuh ya, setelah pattern terus juga ada distribusi besar yang terus menerus, itu udah indikasi bakalan pembalikan harga jangka pendek gitu loh. Tapi kalau dia dari BBRI ini walaupun indikatornya mau dead cross, tapi dia masih diakumulasi terus tuh artinya masih ada yang menjaga harga, malah mungkin bandarnya mau ngambil harga di bawah gitu. Tapi yang pasti yang kita lihat BBRI ini masih konsisten diakumulasi terus oleh asing. Dan ini ya memang menarik sih ya, Bank BRI ini salah satu bank yang biasanya kalau nyangkut kita nggak panas dingin ya. Saham yang kalau nyangkut nggak panas dingin. Jadi kalau misalkan teman-teman nyangkut di saham gorengan, saham yang trennya sesaat, misalkan kayak komoditas gitu ya, itu kan kalau nyangkut kan bisa panas dingin rasanya. Tapi kalau misalkan nyangkutnya di ya terutama gorengan lah. Tapi kalau misalkan nyangkutnya di BRI, BCA, BBTN, terus teman-teman malas ngurusin gitu, ya udah tinggal hapus aja tuh, RTI hapus, sekuritas hapus, tinggal tidur aja 10 tahun. Nanti 10 tahun dicek gitu ketika Indonesia udah membaik gitu ya harapannya membaik ya. Nggak tahu misalkan ada perang-perang juga, tapi ya pasti harapan kita semua ke depan membaik lah Indonesia dan dunia ini. Ya tinggal dicek 10 tahun lagi juga paling harganya udah minimal dapat 50% tetap dapat lah itulah dari harga nyangkut ya. Yang pasti ini masih menarik, BBRI ini masih oke lah, trennya masih belum patah. Terus juga akumulasinya masih terus-terusan. Ada big money juga yang masuk hari ini. Nih ya, kelihatan dari frekuensi analyzer-nya dia tinggi hari ini. Jadi dia yang menggebuk dengan uang besar hari ini. So, kalau misalkan teman-teman tertarik untuk, ya karena di dalam keadaan kita belum tahu ya besok Senin apa yang terjadi, tapi kalau misalkan dia masih terus melakukan penurunan, alangkah lebih baik uang-uang di second liner tuh bisa dimasukkan ke blue chip dulu, karena itu kan yang paling amannya di saham gitu. Jadi Bank BRI juga bisa jadi salah satu opsi dan support terdekat dia kalau buy trading ya. Terlihat ada di sekitar sini. Mungkin dari atas dulu kita lihat dari candle hariannya, dia pernah sekitar sini 4650 ini ada pantulan ya, pernah mantul di sini juga mantul, terus di sini juga mantul area 4650 ini pantulan dia. Terus selanjutnya ada di area 4560. Jadi sekitar ya mungkin 4650 sama 4550 lah support dia sekarang. Yang 4550 cukup kuat ya. Itu supportnya dia pernah mantul di sini. Dan ini juga perlu di breakout, retest, akhirnya naik ini. Atau mungkin kalau lebih detailnya kita lihat pakai candle kecil ya. Kita lihat candle 15 menit biar lebih precise supportnya. Untuk yang terdekat, nah ini kan kelihatan di mana harga itu berkonsolidasi ya. Bisa mungkin sekitar sini 4690 ya, 4700 berarti support juga. Yang lebih dekat 4700, 4650, 4550. Silakan teman-teman bisa pasang di mana gitu. Mungkin pakai money management yang bagus, masuk 20% dulu, masuk 30%, lalu masuk 50%, atau kalau misalkan 20%, 30% nggak turun lagi, ya nanti masuk lagi 50%-nya ketika dia breakout aja kayak gitu. Jadi jangan langsung banyak, tapi ya bebas juga, yang pasti sesuaikan dengan trading plan teman-teman masing-masing. Untuk support sudah saya sebutkan, dan resisten ya ada di terdekat ya sini dulu berarti 4750 ini. Terus kalau misalkan ini bisa tembus ya bisa ke 4800 lalu 4860. Seperti itu. Cuman kalau misalkan mau buat swing ini masih oke juga,
Kalau mau swing dengan moving average, nah bisa beli. Tapi kayaknya nggak kejemput ya ini kalau di 4.400 nih. Pasti IHSG juga ambrol nih kalau BBRI sampai 4.400 nih. Yang pasti kalau dia dekat dengan EMA 50 ini teman-teman boleh entry, atau dekat dengan EMA 20. Nah, itu juga base entry-nya juga buat swing trading ya. EMA 20-nya ada di sekarang 4650 ya, sesuai support tadi. Ini EMA 50-nya ada 4.000, sekitar 4.500 lah. Tuh. Jadi bisa teman-teman yang ingin masuk ke BRI bisa mengikuti angka-angka tadi, atau teman-teman punya analisa sendiri silahkan. Terus juga nggak tahu ya, ini imajinasi saya, bisa juga dia membuat inverted head and shoulder juga. Ini shoulder kiri, ini headnya, nah ini sedang membentuk sebuah shoulder kanan, bisa juga. Artinya ya yang pasti trennya dia belum patah lah, kelihatan dengan jelas kan ini, dia masih di atas garis biru ini, trennya ini masih terjaga. Seperti itu. Jadi kalau buat swing masih oke, saham-saham yang trennya masih terjaga gini. Masih dari EMA 50 lah. Oke, selanjutnya kita akan ke Telkom. Blue chip juga bos-bos dari masa lalu ya. Telkom, BRI itu kan udah blue chip dari dulu. Ini kemarin setelah dia naik tinggi, dari ini dia hijau, enggak hijau. Dia plus 0% sih. Tapi hari ini candlenya hijau karena closingnya di atas opennya ya. Jadi dia sebenarnya closingnya sama kayak closing kemarin, tapi karena dia opennya di bawah terus naik, jadi candlenya hijau. Dan terlihat artinya hari ini udah ada pantulan ya setelah penurunan. Tuh. Terus juga kemarin kenaikannya gila sekali ini. Ini kelas sih ini, bandarnya ini duitnya banyak ini pasti. Bisa naikin sekelas Telkom 9% ya, hampir 10%. Saya kalau saham-saham second liner atau apalagi gorengan gitu naik 10%, 20% tuh mah itu gampang ya naikinnya, uangnya nggak perlu gede-gede. Tapi kalau kayak Telkom gini uangnya harus gede nih, bisa ngangkat Telkom 10% tuh. Dan pasti ada sesuatu yang ada di dalamnya yang investor lihat gitu. Tapi saya nggak akan ke sana, kita bakalan membahas, saya bakal ngomong sesuai expertise saya aja. Dari technical dia juga masih oke. Ini mungkin bakalan membentuk nganu ya. Bisa flag mungkin ya. Nah, nanti bakalan membentuk flag, bisa juga. Nanti bisa kayak gini, atau dia bakalan symmetrical triangle juga bisa. Kalau symmetrical triangle ya nanti begini. Nah, tinggal cari yang dari bawah. Misalkan gini atau gimana, nanti sampai gimana. Yang pasti menurut saya itu bakalan jadi pattern bullish continuation. Terus juga apa ya? Ya kalau dilihat dari dalamnya sih hari ini dia masih oke sekali kok. Kelihatan ya, dia akhir-akhir ini diakumulasi terus oleh asing dengan uang yang volume yang besar. Foreign flow-nya juga naik ini dari 22 Februari, asing mulai agresif lagi ya, asing ini. Terus MACD juga masih oke, bahkan habis golden cross kuat ya itu ya. RSI juga masih oke, sudah menembus downtrend-nya ini kan. Ada downtrend di RSI, dia tembus di satu hari 10% tuh ya. Langsung dibayar utang-utangnya. Tuh. Telkom masih oke sekali sih kalau menurut saya. Dan kalau kemarin kalau nggak salah analisa saya pakai candle kecil ya kemarin ya. Untuk supportnya dia ini hari ini udah ada pantulan sih. Ya terdekat berarti ada di sekitar sini ya. Sekitar 3440 sampai 3410 itu ya 3400 lah. Itu support terdekatnya. Nah ini 15 menitnya bisa dilihat kalau dia bakalan bikin flag sih. Kayaknya lebih ke flag ya. Kayak gini. Sama nanti bawahnya. Nah, tinggal tunggu breakout atasannya aja, nanti dia bakal lanjut naik gitu. Tapi kalau enggak ya mungkin bisa bikin satu kali lagi mantul turun, nah terus nanti nge-break lanjut. Itu kan bullish continuation, artinya continuation ya, bullish, trend bullish berlanjut gitu pattern ini. Jadi masih sangat bagus sih. Mau dilihat dari teknikal, mau dilihat dari bandarmologi ya, foreign flow juga. Hari ini juga dia diakumulasi asing gede-gedean. Ini. Terus kalau misalkan 3.400 tadi jebol, nah mungkin dia bisa ke sini ya. Area 3.360 sampai 3.330, 3.300 lah. 3.300 sampai 3.360. Itu support dia selanjutnya.
Tuh, itu teman-teman udah boleh bisa mulai pasang posisi kalau teman-teman ingin entry di buy on weakness ya. Tapi kalau misalkan tidak dijemput dan mau buy on breakout, ya mungkin bisa di sekitar sini. Nah, nanti bisa di sini ya, 3580. Tapi dari deket resisten juga kalau 3580 sih. 3610, 3640 ya kalau mau bener-bener aman ya, bisa antri di 3700. Tuh. Kalau mau tunggu semuanya ke breakout ya, karena kalau misalkan baru nge-breakout tadi, bisa aja dia masih ketahan di sini, nanti retest lagi gitu. Tapi kalau mau aman semuanya udah ke breakout ya entry di 3650 lah, entry lah di 3650. Di sini juga ada gap. Nih ya kalau teman-teman lihat. Nih, ada gap yang belum tertutup di 3710 ini. Kalau misalkan kebiasaannya adalah gap 9 dari 10 gap selalu ditutup, ya artinya setidaknya Telkom ini bakalan menuju ke 3710 gitu. Jadi itu, dan ini bakal jadi resisten kuat juga 3710, tapi ketika ini udah bisa ditembus, dia bakalan jadi support yang sangat kuat sih. Ya, mungkin itu bisa jadi strategi buy on breakout juga. Artinya tunggu kalau dia udah breakout 3710 bisa. Dan sekarang 3710 jadi resisten ya. Tapi kalau udah breakout dia bakalan jadi support. Bisa entry di situ teman-teman. Untuk nge-swing juga masih oke banget lah ini Telkom ini. Dia trennya juga masih naik ya setelah dia downtrend kuat, terus di sini patah. Terus udah retest juga, terus akhirnya dia melanjutkan kenaikan. Mungkin bisa tarik garis. Dia slope-nya juga sehat sih. Kayak gini ya. Masih oke, mungkin nanti dia bisa mantul kayak gini lagi, terus mantul kayak gini gitu. Bisa, atau nanti misalkan dia kayak BJTM kemarin ngikutin trennya ya di sini terus gitu. Pasti juga dari indikatornya masih oke, tapi ini masih agak sideways ya kelihatannya. Dia konsolidasi di sini. Jadi moving average masih belum enak untuk dipakai. Kecuali nanti dia ada uptrend gitu baru bisa lah. Jadi pakai garis-garis dulu. Jadi saya sebutkan support dan resistennya. Kalau teman-teman mau entry silahkan, tapi selalu ingat punya trading plan sendiri ya. Lalu yang terakhir, kita akan menganalisa saham Antam, saham sejuta umat. Yang saya sebenarnya tadi pagi mau entry juga ya ke Antam ini. Semalam saya mau entry ke Antam, tapi karena saya lihat harga nikel sedang turun, nah akhirnya hari ini saya urungkan niat untuk entry ke Antam. Cuman ternyata hari ini malah bandarnya ngambil barang sih, asing itu ngambil barang. Oh, kalau di sini nggak kelihatan ya. Kalau di Stockbit nggak kelihatan kalau dia. Oh, berarti mungkin tidak ada akumulasi. Tapi ini ya, foreign flow-nya masih asing, masih ngambil tinggi sekali. Atau mungkin bisa juga si bandarnya satu ya, asing, tapi dia pakai berapa broker gitu. Itu bisa juga terjadi ya teman-teman. Jadi buat menghindari biar tidak satu yang gede sekali ngambil barang gitu, dia bisa bagi pakai ini misalkan CG, CS, KZ, YU gitu. Masa bandar brokernya cuma satu, saya aja yang retail aja brokernya 2 kok gitu kan. Jadi mungkin dia bisa nyicil pakai CG, CS, KZ biar retailnya belum lihat gitu. Mungkin biasanya ini masa-masa akumulasi ya di area-area sini konsolidasinya dia. Tuh. Tapi kelihatan kok dia diakumulasi terus akhir-akhir ini, dan bandarnya asing setelah dia masuk MSCI ini ya, asing join the party. Cuman harga nikel hari ini kurang bagus, jadi saya pun juga mengurungkan niat untuk entry hari ini. Karena nggak tahu ya, walaupun hari ini pasar dunia itu jelek, tapi saya itu masih optimis dengan analisa saya. Dan harapan saya IHSG tadi bisa closing di atas penannya, tapi ternyata nyungsep lagi. Jadi ya seperti itulah. Ini Antam kan juga kemarin saya analisa dia bagus juga ya sebenarnya. Kalau misalkan hari ini bisa breakout ini. Oh, hari ini juga open gap. Besok bisa gap up ya dia. Langsung loncat ke sana nutup gapnya. Karena hari ini tekanan jualnya tinggi, jadi besok Senin harga kan sudah murah ya. Orang pada beli lagi gitu. Pasti kalau dilihat dari insight-nya bagus sih. Saya ngeliatnya dari RTI tadi ada akumulasi asing yang besar. Dilihat dari foreign flow-nya juga naik, tapi mungkin bandarnya brokernya dia pecah ya, biar nggak terdeteksi ke big accumulation. Jadi dia pecah gitu. Yang pasti itu, ini yang nggak bisa dia sembunyikan, asing ngambil barang. Tapi ada yang keluar juga si AK ini ya.
gitu. Tapi bisa juga ini satu orang tuh bisa juga gitu loh, dia baru pindah akun gitu membuat suatu apa gitu ya, nggak tahu lah, kita nggak bisa tahu sampai situ ya, kecuali kita saudara kita bandarnya gitu ya, kita bisa tanya. Tapi kan enggak kan, kita cuma bisa melihat data-data seperti ini dan kita membuat trading plan gitu sebelum menyimpulkan. Jadi bikin trading plan dulu, habis itu kesimpulannya apakah kita entry atau enggak. Kalau entry ya ikuti trading plannya itu tadi. Jadi kira-kira seperti itu. Cuman overall dari dalamnya masih bagus kalau menurut saya, dia diakumulasi terus juga asing hari ini dia diakumulasi paling besar ya, tadi saya sebutkan di awal. Terus dari segi teknikal, nah ini yang saya bilang ya, dia ini bisa membuat cup and handle di neckline-nya 3000 lah, amannya itu 3000. Tadi pada harapan saya dia bakal nge-break 3000 terus saya mau entry tuh buat nge-swing gitu lah ya. Tapi ternyata belum breakout karena pasarnya jelek. Tapi bandar malah ngambil barang di bawah ya. Tuh, jadi menurut saya ini masih on track sih si Antam ini. Kita lihat candle kecilnya aja karena Antam ini juga enak buat trading ya. Nah, dia kan gap down ya tadi pagi. Terus dia udah mantul juga. Jadi kok support terdekatnya sekarang 2800, supportnya Antam ya, terdekat 2800. Untuk selanjutnya ada di 2730. Itu support selanjutnya. Kalau masih jebol ya ke sini berarti 2660. Tapi untuk resistennya sekarang ada di sekitar sini ya, 2900 ini resisten. Lalu selanjutnya ada di 2940. Tapi ini candle kecil, jadi resisten kecil ya. Kalau yang kuat ini sih menurut saya 3000 ini resisten kuat dia. Kalau dia bisa nge-break 3000 ini menurut saya masih oke banget sih. Cuman ya harga komoditasnya hari ini tidak bagus si nikel ini. Ini yang alasan saya mengurungkan niat untuk entry hari ini ya, karena nikelnya baru turun. Nah, ini bisa dilihat ya. Nikelnya baru koreksi, tapi dia masih tetap uptrend. Cuman jangka pendeknya dia baru koreksi gitu ya. Mungkin dia bakal ke supportnya ya, si nikel ini. Bisa sampai 18 sini, 18.359 atau 18.565 gitu mungkin ya. Nanti kalau udah dia memvalidasi supportnya kan double breakout confirmation kayak gitu. Mungkin dia kan kemarin habis breakout ya, ini baru mau confirmationnya tuh. Tapi overall masih strong uptrend on track nikel ini. Jadi Antam juga dari dalamnya bagus, dari teknikal bagus, dan juga komoditasnya masih oke. Kecuali nikel nanti dia berbalik arah ya. Cuman menurut saya bakalan panjang sih perjalanan nikel ini karena tren mobil kita mau ke mobil listrik gitu kan. Tuh yang pasti angka-angkanya tadi sudah saya sebutkan. Kalau misalkan 3000 breakout itu bakalan jadi oke sekali sih. Kalau dia bisa breakout 3000 dengan volume yang besar dan akumulasi, terus retest ke 3000, ya itu udah teman-teman oke kalau mau entry di situ. Tapi ingat, selalu punya trading plan sendiri. Jadi walaupun saya memberikan referensi, saya tidak pernah mempom-pom suatu saham karena itu tidak sesuai dengan prinsip saya ya. Jadi yang saya lakukan ya pure analisa saya, referensi saya sharing ke teman-teman. Jadi yang saya tekankan adalah kalau teman-teman ingin entry suatu saham, walaupun dapat referensi dari saya, dari referensi dari orang lain, referensi dari grup berbayar, referensi dari sekuritas, silakan. Cuman harus punya trading plan sendiri. Jadi nggak bingung ketika trading plannya dia, ketika gini ya, misalkan ada orang memberikan rekomendasi ya, ketika dia trading plannya salah, ya dia nggak bingung. Dia tinggal ngikutin trading plan-nya aja ketika turun gitu. Tapi kalau kita ikut-ikut doang, ketika trading plan-nya dia salah, ya udah kita bingung, nggak tahu mau ngapain gitu. Cut loss di mana, stop loss di mana, ya, bingung akhirnya. Cuma tanya, "Bang, ini cut loss atau hold atau gimana?" Itu yang pasti itulah trading plan itu sangat penting dan simple kok. Trading plan itu tinggal lihat teknikal, terus entry di mana, stop loss di mana, exit di mana, support di mana. Mungkin besok saya bisa bikinin video tentang stop loss ya, karena keadaan pasarnya baru kayak gini. Bisa saya bikinin untuk besok kalau saya sempat. Dan maaf juga hari ini agak telat videonya karena tadi sore saya ada acara. Oke, mungkin itu aja konten untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, bisa dijadikan referensi untuk trading. Dan jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat saya. Benar-benar berarti. Itulah. Ya, terus juga nyalakan notifikasinya karena ini harian, teman-teman bisa manfaatkan juga buat referensi harian ya. Lalu juga buat teman-teman yang ingin konsultasi bisa lihat di video tadi, nanti bisa booking waktu sama saya terus kita bisa konsultasi.
Oke, mungkin itu dulu dari konten hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau sahamnya request dianalisa, bisa komen aja di YouTube atau di Instagram. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan selalu saya balas kalau saya udah ada waktu. Jadi tenang aja, kalau yang belum saya balas, pasti saya balas kalau udah ada waktu. Oke, itu dulu, cukup sekian dan salam cuan.